Mengenal lebih dekat figur caleg 2014, Theophilus Hanyekding dari Partai PDI Perjuangan. Siapa sebenarnya Theophilus Hanyekding? Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita. Mengapa harus THD? Theophilus Hanyekding. Theophilus Hanyekding adalah pria kelahiran Longlunuk, Kecamatan Long Pahangai, pada tanggal 26 September 1971 dari pasangan suami istri Ambrosius Dingge dengan almarhum Ibu Maria Hulau Ingan. Lahir sebagai anak keenam dari 10 bersaudara dari keluarga petani yang sederhana. Pria yang sekarang ini menjabat sebagai bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kutai Barat memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap partai dan masyarakat. Selama 12 tahun lebih mengabdi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kutai Barat membuatnya terpanggil untuk menjadi wakil rakyat. Demi untuk memaksimalkan perjuangannya untuk rakyat Kabupaten Mahakam Ulu. Keikutsertaan Theophilus Hanyekding pada pemilihan calon anggota legislatif 2014 di wilayah Mahakam Ulu menjadi sebuah harapan baru bagi kita semua. Mengapa? Karena kepribadian Theophilus Hanyekding yang tulus, jujur, peka terhadap kebutuhan masyarakat, yang mau bekerja memajukan dan mencerdaskan rakyat. Pria sederhana ini sungguh telah bekerja untuk masyarakat. Namun, itu semua dirasa belum maksimal. Untuk memaksimalkan perjuangan bagi rakyat, dia perlu dukungan dari kita semua. Dia perlukan kesatuan hati kita. Dia perlukan suara kita untuk bisa bertindak maksimal. Theophilus Hanyekding siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Bersama PDI Perjuangan, mari kita dukung Theophilus Hanyekding untuk Mahakam Ulu bangkit berjaya, cerdas sejahtera, makmur dan berbudaya. Ingat, caleg PDI Perjuangan nomor 2, Theophilus Hanyekding. Ingat, caleg PDI Perjuangan nomor 2, Theophilus Hanyekding. Maju bersama rakyat. Salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan diri saya untuk seluruh warga Mahakam Ulu. Nama lengkap saya Theophilus Hanyekding, SAB. Theophilus itu adalah nama baptis saya. Hanye itu adalah nama panggilan Dayak saya. Kemudian Ding itu adalah nama dari bapak saya. Saya lahir di Desa Longlunuk, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, jadi asli putra daerah Mahakam Ulu, pada tanggal 26 September 1971. Anak ke-6 dari 10 bersaudara dari pasangan Bapak Ambrosius Dingge dari Longlunuk, kemudian ibu saya almarhumah Maria Hulau Ingan dari Data Suling atau dari Birubing. Saya sudah berkeluarga. Istri saya Luciana Nyinahjuk dari Longbong, anak dari Pak Joko dan Kasiana Ping Latin. Anak 3, yang pertama Aldo Alexander G, sekarang kelas 6 SD, lulus tahun ini. Kemudian yang kedua Julius Jo, sekarang umur 6 tahun, kelas 1 SD. Kemudian yang terakhir Markus Lintang, saat ini masih playgroup, umur 4 tahun setengah. Pendidikan terakhir saya sarjana administrasi bisnis atau disingkat SAB. Itu yang di belakang nama saya itu SAB, itu sarjana administrasi bisnis. Kemudian saat ini saya masih menyelesaikan
melanjutkan pendidikan S2 saya di Sipol Umum jurusan kebijakan publik untuk mendapat gelar Magister Sains. Kenapa saya mengambil kebijakan publik? Karena saya merasa penting sekali sebagai pelayan masyarakat, anggota DPR ataupun menjadi pejabat publik, kita harus tahu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan masyarakat kita. Saya pernah bekerja di beberapa perusahaan swasta. Yang pertama saya bekerja di PT Pentavalen Samarinda bagian keuangan, yaitu perusahaan farmasi. Saya juga pernah bekerja di PT Sanjicita Nusa Timur, Hotel Mesra Internasional Samarinda, dan pernah bekerja di perusahaan tambang batu bara PT Multi Harapan Utama Bloro sebagai asisten personalia. Kemudian di PT Anurata CO Limited di site Manubar Sangkulirang sebagai personalia site. Dan terakhir saya bekerja di perusahaan daerah Witel Tram Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2000 saya dipanggil pulang menjadi Direktur Jenderal Fire di Pusda Witel Tram Kutai Barat. Karir saya di PDI Perjuangan, saya mulai dari bawah sekali. Jadi pada tahun 97 saya sebagai simpatisan PDI Perjuangan. Kemudian pada tahun 2000 saya dipanggil pulang ke Kutai Barat. Dan pada saat itu saya bergabung dengan PDI Perjuangan Kutai Barat. Pertama kali saya menjadi wakil bendahara PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lompangai pada periode 2000-2005. Kemudian periode 2005-2010 saya menjadi wakil bendahara di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kutai Barat. Dan periode 2010-2015 saya dipercayakan menjadi bendahara DPC PDI Perjuangan Kutai Barat. Kemudian di samping sebagai bendahara partai, saya juga menjadi kepala sekretariat DPC yang mengurus segala berkas, segala data-data yang ada di sekretariat DPC PDI Perjuangan Kutai Barat ini. Kemudian di samping itu banyak tugas-tugas kepartaian yang dipercayakan kepada saya sebagai kader dan sebagai pengurus. Yang pertama seperti menjadi saksi pemilu di KPU, pemilu legislatif 2004, 2009, pilkada gubernur, pilkada bupati dan wakil bupati, kemudian menjadi korcam di Lompangai pada saat Pilpres 2004. Kemudian yang mengesankan bagi saya adalah menjadi saksi di KPU pada saat Pilkada 2011 dan bahkan menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi di Jakarta untuk sengketa Pilkada Kutai Barat 2011. Kemudian pendidikan dan pelatihan partai yang pernah saya ikuti, saya pernah mengikuti diklat tentang keuangan atau bendahara partai diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saya pernah dididik atau mengikuti pendidikan kader utama atau kader pendidik untuk PDI Perjuangan di DPP di Yogyakarta sebagai guru kader. Kemudian saya sering mendampingi ketua dan sekretaris untuk mengikuti Rakernas, Rakornas, kemudian Rakorbit, Rakorda, Konperda, Kongres, dan sebagainya. Baik yang diselenggarakan oleh DPD di Samarinda maupun oleh DPP di Jakarta. Saya dipanggil dan terpanggil oleh Partai PDI Perjuangan untuk menjadi calon legislatif 2014, khususnya di Dapil 1 Makamulu yang meliputi Kecamatan Longapari, Kecamatan Lompangai, Kecamatan Longbagun, Kecamatan Laham, dan Kecamatan Longapari. Motivasi saya yang pertama adalah saya ingin bekerja
dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas hati untuk melayani masyarakat Makamulu. Secara total penuh waktu saya, dengan komitmen, dengan ketulusan hati saya buat rakyat Makamulu untuk lebih maju dan sejahtera. Itu yang pertama. Kedua, saya akan berjuang bersama-sama dengan masyarakat Makamulu, akan turun ke bawah, mendengar, melihat, dan merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat. Kemudian memperjuangkan aspirasi mereka di lembaga legislatif. Maka kalau saya jadi anggota DPR, dipercayakan oleh rakyat dan direstui oleh Tuhan, saya tidak akan membuat sekat bagi masyarakat, dan saya akan menemui masyarakat di mana saja, di rumah, di warung, di jamban, dan dimanapun aspirasi bisa saya dengarkan untuk diperjuangkan di lembaga legislatif. Kemudian saya melihat Makamulu ini masih sangat perlu perhatian khusus, mengingat sebagai kabupaten baru, kemudian dengan luas geografis yang luar biasa dan medan yang berat, maka harus tampil anggota-anggota DPR yang fit, yang fresh, kemudian yang mengerti keadaan masyarakat, kemudian yang dengan total memperjuangkan keinginan masyarakat, seperti sarana prasarana infrastruktur yang masih sangat minim, kemudian pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi, kemudian budaya, seperti itu. Jadi ini menjadi komitmen saya jika saya terpilih menjadi anggota DPR. Saya merasa yakin dan bisa lewat dukungan seluruh masyarakat Makamulu. Kenapa saya merasa yakin dan bisa? Karena saya mempunyai modal dan kekuatan yang luar biasa, yaitu pertama adalah rakyat Kabupaten Makamulu. Kemudian saya juga mempunyai kekuatan yang luar biasa karena saya berada di Partai PD Perjuangan, partai ideologis, partai nasionalis, partai marhainisme yang memperjuangkan rakyat-rakyat kecil, keinginan-keinginan masyarakat kecil, dan partai yang jelas komitmen dan perjuangannya untuk rakyat kecil atau rakyat marhainisme. Ya, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Jika masyarakat Makamulu di 49 kampung dan 5 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Makamulu memenangkan saya dalam Pileg 2014, saya akan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Saya akan bekerja dengan sekuat tenaga saya. Tetapi untuk memenangkan Pileg 2014, saya tidak bisa bekerja dengan sendiri. Saya mohon doa, dukungan, bantuan seluruh masyarakat wilayah Makamulu dari 49 kampung dan 5 kecamatan untuk membantu saya di pemilihan legislatif 2014 yang akan datang. Saya dari kecil dididik orang tua saya untuk bekerja dengan jujur dan dengan tulus. Saya orang sederhana, saya tidak memiliki finansial yang banyak untuk membeli suara rakyat, karena saya tidak mau suara rakyat diperdagangkan. Saya memiliki modal militansi, saya memiliki modal semangat, komitmen, ketulusan hati, cinta dan kasih sayang saya untuk seluruh warga Makamulu, untuk bersama-sama saya membangun Makamulu yang lebih maju dan sejahtera. Saya memiliki modal di PDI Perjuangan sebagai partai ideologis. Ingat,
Mari kita bersama-sama tanggal 9 April 2014 hari Rabu. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong ke TPS. Seluruh masyarakat wilayah Makamulu berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu legislatif 2014. Pilih PDI Perjuangan nomor 4, coblos nomor 2, Theophilus Hanyeding. Merdeka! Merdeka! Mari bersama saya, Theophilus Hanyeding, kita bangun Makamulu yang bangkit dan berjaya, sejahtera, cerdas, makmur, dan berbudaya. Kita mampu, kita bisa. Jika kita bersama-sama berjuang dalam semangat juang, semangat 45. Nah, oleh sebab itulah mumpung ya proses, dan ini juga perlu diingat, proses pemekaran Mahakam Ulu bagaimanapun juga suka tidak suka, tetapi tidak bohong, adalah proses yang dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Kalau bukan Pak Juan, Pak Haji yang dorong terus ke saya untuk naikin 18 rekomendasi, mungkin saya tidak naikin. Kalau lain kader PDI, ya itu perlu diingat. Bagaimanapun juga termasuk ketua juga banyak yang perlu diteken. Ya kalau tidak sesama kader, ya tunggu dulu. Gitu. Saya khawatir sampai terakhirnya saya ya masih tunggu dulu juga itu. Nah ini yang kita sadari ya. Nah oleh sebab itu gotong royong itu tadi jangan hanya kita selesaikan pada hari ini dalam forum ini, mari gotong royong itu kita teruskan. Karena hidup kita adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Yang berdiri di sini bukan kamu, aku atau kita. Yang berdiri di sini adalah rakyat. Mereka lah yang mempunyai kekuasaan dan kedaulatan penuh di negeri ini. Segala keinginan yang tertulis adalah keinginan rakyat. Aku berbicara karena rakyat ingin bicara. Aku maju karena rakyat ingin maju. Yang kulakukan adalah berjuang dan berjuang untuk mereka. Memberikan apa yang aku bisa dengan seluruh jiwa ragaku, dan kebahagiaanku adalah melihat mereka bahagia. Maka demikianlah hidupku sebenarnya sangat berarti. Jadi hidup kita adalah berjuang untuk kesejahteraan rakyat. Saya melihat, saya mendengar, saya merasakan, dan saya bertindak. Bersama Theophilus Hanyeding yang mendengarkan aspirasi masyarakat dan peduli untuk Mahakamulu bangkit dan berjaya, sejahtera, cerdas dan makmur. Coblos nomor 2 dari Partai PDI Perjuangan, Theophilus Hanyeding, maju untuk membawa suara rakyat Mahakam Ulu. Jangan lupa, coblos nomor 2 dari Partai PDI Perjuangan, Theophilus Hanyeding, maju untuk membawa suara rakyat Mahakam Ulu.